Shalom, puji Tuhan. Hari ini di awal bulan ini kita semua sebentar akan diberkati firman Tuhan. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, yang kami tinggikan, malam hari ini sebentar kami akan diberkati firman-Mu. Pimpin kami Allah Roh Kudus, supaya kami mampu untuk berkonsentrasi, mampu untuk dapat mengerti, mencerna setiap firman yang kami dengar, dan persiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Meskipun kami tidak secara langsung bertatapan muka sampai dengan saat ini, tetapi melalui pemberitaan firman yang kami dengar ini, kami sungguh-sungguh rindu untuk menerima berkat firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus memimpin setiap hati kami, mempersiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu berkonsentrasi dengan penuh, sehingga berita firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Demikian juga hamba-Mu, di dalam setiap kelemahan hamba-Mu memohon Engkau turut campur tangan. Kesehatan hamba-Mu Engkau jagai. Pikiran, hati hamba-Mu Kau pimpin di dalam kasih-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami saat kami mengiring Engkau di dunia ini. Kami sambut firman-Mu di dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama akan diberkati firman Tuhan. Dan nanti ya, awal bulan 12 kita sama-sama akan ibadah secara langsung. Gereja sudah diperbaiki, tinggal audionya yang masih ditata dan merapikan panggung. Juga sekolah minggu ada sebagian yang dirubah juga, dan AC ada beberapa yang masih diperbaiki dan dipasang. Dan saya rasa nanti bulan 12 kalau Tuhan izinkan dan pandemik ini sudah betul-betul meredah dan tidak menjadi satu kekhawatiran, halangan, kita semua akan beribadah bersama, ya, menyembah bersama, memuji bersama kepada Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Saya percaya jemaat Efrata adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Ya, melalui pemberitaan firman ini, persiapkan hati kita. Ya, semuanya kita berdoa, semuanya kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya bulan 12 apa yang menjadi keinginan kita semuanya boleh terlaksana dengan baik dan kita mampu beribadah bersama-sama kembali. Ya, meskipun saat ini gereja-gereja sudah banyak sekali yang buka, kerinduan kita pun juga sama. Tetapi Tuhan beracara lain mungkin bagi Efrata ini, di mana gereja sudah dibongkar dan gereja diperbaiki, belum selesai ya, sehingga sampai nanti bulan 12 baru selesai. Ya, ini mungkin ada rencana Tuhan yang saya tahu pasti dia baik. Dia memberikan yang terbaik untuk jemaat Efrata, sehingga nanti pada bulan 12 pada saat kita buka, sukacita, damai sejahtera itu akan hadir melampaui hati kita semuanya. Ya. Dan hari ini kita semua akan merenungkan kenapa kita harus beribadah, kenapa kita harus berdekatan sama Tuhan.
Dan tujuan kita ibadah itu apa? Tujuan kita belajar firman Tuhan itu apa? Jangan sampai kita salah, ya. Karena saya melihat banyak sekali orang-orang yang salah, ya. Tujuan ibadahnya datang kepada Tuhan dengan satu tujuan yang salah, pengharapan yang salah, dan banyak hal yang salah. Bahkan banyak sekali orang yang berpikir tentang Tuhan yang salah. Hari ini coba kita renungkan mulai dari awal, ya. Mulai dari awal kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saya belum buka firman Tuhannya, tetapi kita sama-sama renungkan dan sering kita baca di dalam kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, Allah berfirman, manusia dikutuk, seluruh alam semesta mengalami kutuk. Itu kita sadar, dan kutuk dosa itu menyebabkan semuanya menjadi satu kesengsaraan saat masih ada di dunia ini, ya. Beban sengsara karena dikatakan kau akan bekerja keras, kau akan melahirkan dengan sakit, bersusah payah itu menunjukkan satu hal di mana kutukan itu terjadi dan satu beban yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Beban kesengsaraan, penderitaan yang akan dialami dalam dunia ini. Dan manusia sadar akan hal itu. Tetapi manusia tidak mengerti, tidak bisa memaknai, ya, tujuan Kristus datang di dunia ini. Tujuan Allah menyelamatkan umatnya. Tujuan Allah memberikan satu pembebasan dalam kuasa dosa bagi umatnya. Sukacita, damai sejahtera apa yang ingin Allah berikan bagi umatnya. Ini banyak sekali persepsi yang salah. Dan kita lihat di dalam kitab Kejadian seperti itu, sampai nanti di dalam kitab kita belajar dari kitab Kejadian dulu, di mana Abraham dijanjikan akan memiliki seorang anak. Semua ini adalah rencana Tuhan, tujuan Tuhan yang nanti, tujuan Allah, ya, nanti melalui keturunan Abraham ini lahir sang juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Tujuannya satu, ya, di mana Kristus hadir di dalam dunia ini untuk membawa pembebasan bagi setiap orang yang percaya di dalam kuasa dosa. Tujuannya seperti itu. Tetapi Abraham pada waktu itu jelas sekali pada waktu Allah berbicara sama dia bahwa dia memiliki anak dari seorang budak, yaitu Hagar, Ismail, dan Allah tidak menghendaki melalui keturunan Ismail ini. Tetapi Abraham karena sudah merasa sukacita, merasa ada satu kesukaan terhadap anak ini, dan dia pada waktu itu berkata, bagaimana kalau Ismail saja? Tetapi Allah tidak menginginkan hal itu. Karena tujuan Allah bukan hanya di dunia ini, tujuan Allah nantinya mencapai kepada Kristus untuk menerima sebagai juru selamat bagi setiap umatnya. Dan Allah sudah memiliki satu rencana. Tetapi Abraham memandang dalam sudut pandang manusia, di mana dia taat sama Allah dan dia merasa sudah menerima anaknya Ismail itu, dia sudah merasa sukacita dalam hal itu. Tetapi Allah memiliki pandangan yang lain. Demikian juga nanti sampai kepada umat Israel. Pada waktu Allah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, tujuan Allah bukan supaya mereka keluar, mereka dibebaskan dari perbudakan, hanya perbudakan secara kemanusiaan dari bangsa Mesir, dan mereka menerima kemerdekaan, dan mereka berpikir bahwa setelah menerima kemerdekaan itu mereka akan hidup penuh dengan kekayaan berlimpah-limpah, ya, kemakmuran berlimpah-limpah, sehingga pada waktu mereka dikeluarkan dari Mesir di padang gurun, mereka menjerit, mereka berkata, apa gunanya kamu membawa aku keluar kalau cuma untuk mati? Aku lebih baik bisa mati di Mesir. Ini satu pengertian yang salah, ya. Allah membawa mereka keluar
dari perbudakan itu bukan supaya mereka mengalami satu kekayaan, satu kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Sampai pun mereka nanti di Kanaan, mereka tidak pernah mengalami kelimpahan di dalam kehidupan secara duniawi. Ya, Allah tidak pernah menjanjikan kehidupan yang berlimpah-limpah di dunia ini dengan mengiringi Dia. Tetapi orang banyak sekali pada waktu mengiringi Kristus itu mempunyai pemikiran seperti itu. Sehingga kesetiaannya, ketaatannya karena berharap nantinya Tuhan akan memberikan satu kelimpahan di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Apalagi teologi kemakmuran yang menjanjikan bahwa ikut Yesus nanti akan mengalami satu kehidupan yang berlimpah-limpah, tidak ada sakit, tidak ada apa-apanya semua. Dan itu mereka janjikan, padahal Allah tidak pernah menjanjikan hal itu. Dan alangkah sedihnya nantinya kalau mereka mengalami hal yang demikian. Dan ini banyak sekali orang Kristen yang masih kuat dengan hal yang seperti ini, sehingga mereka mengiringi Kristus karena mengharapkan berkat-berkatnya di dunia ini. Sampai dengan Injil Yohanes kita tahu pada waktu Yesus setelah memberi mereka makan, dikenyangkan, mereka mengejar Kristus kemana Yesus pergi, mereka datang, mereka kejar. Di Yohanes pasal yang ke-6 itu ya. Dan pada waktu dia bertemu dengan Yesus, mereka bertanya, kapan Yesus datang ke satu tempat ini? Yesus tidak menjawab, tapi Yesus memberikan jawaban kepada mereka sesuai dengan hati mereka. Yesus berkata, kamu mengikut aku karena kamu dikenyangkan, dan kamu mengikut aku karena kamu menerima berkat-berkat jasmani. Padahal sesungguhnya yang Yesus ingin katakan, kamu tidak boleh mencari hal yang demikian itu. Kamu harus mencari sesuatu yang bukan hanya mengenyangkan jasmanimu saja, tetapi lebih daripada itu, di mana Yesus memberikan sebuah gambaran tentang tubuhnya yang nanti akan dihancurkan, dan itu adalah satu makanan kehidupan yang kekal pada waktu mereka menerima Kristus. Sesungguhnya itu yang harus mereka cari sebetulnya. Sehingga di Yohanes pasal 6 itu salah tafsirkan lagi. Di dalam perjamuan kudus, orang makan roti itu benar-benar seperti makan tubuh Yesus. Padahal pada waktu di Yohanes pasal 6 itu jelas sekali. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku, akan kuberikan kepadamu. Tetapi pada waktu itu dia masih hidup dan dia berkata seperti itu, barang siapa makan, minum, makan tubuhku, dia akan memperoleh hidup kekal. Bukan supaya semuanya menjadi katibal, tetapi sesungguhnya menerima salib, ya, mengakui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang itu menjadi sebuah tujuan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Harusnya seperti itu mengikut Kristus. Sehingga banyak hal yang salah di dalam pengertian-pengertian sampai dengan saat ini. Saat ini banyak sekali orang yang berpikiran yang salah saat mengiringi Kristus, dengan harapan-harapan yang kosong kalau saya ngomong seperti itu. Karena kalau datang kepada Kristus dengan satu tujuan hanya kehidupan di dunia ini saja, banyak sekali yang orang kecewa. Apalagi kita tahu di setelah pandemik ini, ya, banyak orang yang mungkin orang setia sama Kristus, orang cinta sama Kristus, orang taat sama Kristus, tetapi mungkin suaminya, istrinya Tuhan panggil, mungkin anaknya Tuhan panggil, dan itu kan menjadikan sebuah kekecewaan di dalam kehidupannya. Ataupun bisnisnya mulai hancur, bahkan tumbang kalau saya ngomong seperti itu, dan mereka akan mulai menjerit dan kecewa. Kita tidak boleh kecewa seperti itu. Untuk bisnis yang makin hari makin luar biasa, puji Tuhan kalau kita terima itu. Tetapi itu bukan harapan dan tujuan kita ikut Kristus. Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, ya, kaya raya kok. Fir'aun itu kaya raya kok, raja, dia kaya raya, ya.
Dan itu sebuah anugerah umum yang diberikan Allah kepada semua umatnya. Kepintaran, kepandaian itu anugerah umum yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tetapi kasih karunia di dalam keselamatan itu adalah anugerah khusus bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Sehingga ini harus menjadi tujuan kita. Ini harus menjadi satu pola pikir kita yang benar di dalam kehidupan ini. Kalau tujuan kita ikut Kristus hanya keinginan-keinginan yang kita ingin capai dalam dunia ini, maka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 19, Rasul Paulus menulis, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, ya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Memang kalau pengharapan kita dalam dunia ini, ya di dalam dunia ini artinya kita ikut Kristus itu dengan tujuan supaya di dalam dunia ini kita memperoleh apa yang kita inginkan. Di dalam dunia ini kita ingin supaya hidup kita menjadi bahagia, hidup kita menjadi bahagia dalam arti finansial, bahagia dalam arti bebas dari kutukan dunia. Kita harus ingat loh, Yesus datang, ya, Yesus datang menyelamatkan, membebaskan segala kutukan. Itu bukan sampai kepada dunia yang dikutuk, tanah dan segala tumbuh-tumbuhan dan binatang. Yesus datang hanya menyelamatkan manusia-manusia yang dikasihinya, ya, orang-orang pilihan, manusia-manusia yang dikasihinya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta masih di dalam kuasa kutuk, ya, masih di dalam kuasa kutuk. Yesus tidak membebaskan kuasa kutuk yang seperti itu. Alam semesta masih di dalam kuasa kutuk. Buktinya apa? Jelas sekali, nantinya akan ada satu yang namanya kiamat. Nah, dan bencana alam apa semua masih ada terjadi, tanah longsor apa semua masih terjadi, binatang masih buas, masih apanya semua. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian sebelum dunia jatuh dalam dosa, kan tidak seperti itu. Yesus setelah mati disalib tetap keadaannya seperti itu semua. Sehingga kesengsaraan ini di dalam dunia ini masih kita alami karena kita masih hidup di dalam dunia yang sengsara ini. Dan kita jangan sekali-sekali mencoba berpikir kalau kita percaya Yesus, ya, segala hal yang menjadi beban kita itu hilang semua. Kita tidak bisa sakit dan segala sesuatunya menjadi baik semuanya di dalam pikiran kita. Satu hal yang salah, ya, kita tetap bisa sakit, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan di dalam Dia itu melampaui kesakitan kita. Ini harus kita sadari dan kita ingat dengan betul. Penderitaan yang kita alami dalam dunia ini masih tetap bisa terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita sudah tidak melakukan hal-hal yang jahat, kita tidak melakukan hal yang berdosa. Tetapi bisa saja keadaan kita ini makin hari makin menderita karena memang kita masih di dalam kuasa-kuasa penderitaan itu masih terjadi dalam kehidupan kita. Tubuh ini, Rasul Paulus berkata, tubuh ini sangat lemah, roh menurut tubuh ini lemah. Itu jelas sekali. Oleh karena itu, saat kita sudah percaya sama Kristus, bedanya dengan kita belum percaya sama Kristus, harus menjadi satu perbedaan di dalam mana? Pola pikir kita. Kalau pola pikir kita masih tetap seperti dulu, kita mengiringi Kristus dengan satu pengharapan, ya, kita dibebaskan dari sakit penyakit, kita dibebaskan dari kemiskinan, kita dibebaskan dari penderitaan-penderitaan yang ada dalam dunia ini. Itu bukan menjadi sebuah tujuan. Kalau itu menjadi pemikiran kita tidak ada bedanya dengan Yudas. Yudas kecewa sama Kristus itu karena dalam pikiran Yudas berpikir bahwa Yesus itu akan menjadi kekuatannya untuk memberontak kepada bangsa Roma. Dan dia berharap melalui Kristus nanti ada perbaikan di dalam struktural kenegaraan Israel pada waktu itu. Tetapi Yesus datang di dunia bukan tujuannya seperti itu. Dia bukan mau menjadi raja dunia, tetapi dia menjadi raja dari atas segala raja.
Hal ini kita harus mengerti dengan baik. Sehingga Sang Rasul Petrus menulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 28 ini kepada orang-orang yang ada di rantau. Dia menulis, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada orang yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." Dikatakan ya, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, jadi menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, jadi itu adalah kasih karunia. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam ayat 15 ini ya, ayat pasal 2 ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 ya. "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang ia tidak harus ia tanggung." Jadi kalau kita menanggung penderitaan karena memang kesalahan kita, ya itu bukan kasih karunia, itu memang sebab akibat karena kesalahan kita. Tetapi kalau kita nggak salah apa-apa, kita sudah melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, seperti khotbah saya minggu yang lalu, seperti Ayub. Dia sudah melakukan apa yang menjadi Tuhan inginkan, tetapi Tuhan izinkan ya malapetaka terjadi dalam keluarga dan tubuh dan ekonominya semuanya sampai hancur seperti itu. Kalau dia bisa melihat Allah dengan baik, dengan benar, tujuan Allah menciptakan dia di dalam dunia ini bukan hanya untuk satu hal di mana dalam dunia ini dia mengalami satu kesuksesan, dalam arti ekonominya luar biasa, keluarganya luar biasa, bukan hanya cuma itu aja. Tetapi tujuan Allah yaitu lebih, supaya Ayub bisa memuliakan Allah dalam dunia ini, dan tujuan Allah satu, di mana Ayub memperoleh hidup kekal. Itu menjadi satu tujuan Allah kepada diri Ayub. Dan pada akhirnya Ayub, di kitab Ayub itu jelas sekali, dia berkata, ya minggu kemarin saya jelaskan, dulu aku cuma mendengar, ya berdasar pengetahuan siapa itu Allah, tetapi melalui peristiwa itu dia lebih dekat lagi, dia bisa melihat siapa itu Allah sesungguhnya dalam hidupnya. Hendaknya ini harus ada dalam setiap pola pikiran kita. Sampai dengan saat ini banyak sekali orang yang mengiring Kristus, tetapi hatinya jauh dengan Kristus. Hatinya cuma seperti dalam Yohanes pasal 6 itu, keinginan-keinginan untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya di dalam dunia ini. Padahal Yesus kita tahu, ya kita belajar dari apa yang menjadi pengalaman Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25 kalau saya bacakan ya. Karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ada satu hal yang luar biasa ya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ia tidak berbuat dosa. Jadi ini yang jadi satu tujuan yang penting ya pada saat kita percaya bahwa kita sudah menerima kasih karunia di dalam Dia. Kembali saya ulangi,
Tujuan kita hidup dalam dunia ini, kita mengiring Kristus, kita percaya kepada Kristus, bukan pengharapan kita hanya sebatas jasmani, ya, kepentingan-kepentingan jasmani. Kita harus ingat loh ya, ada satu hal di dalam dunia ini yang tidak bisa dihindarkan. Ada satu hal di dalam dunia ini dengan segala kekuatan kita, dengan segala kehebatan kita tidak bisa dihindari. Yaitu apa? Mati. Semua orang pasti mati. Semua orang tidak bisa menghindari kematian. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini juga, yang dimana manusia tidak bisa menghindari yang namanya mati itu, ya. Tetapi karena Kristus, ya, Dia Allah, Dia datang di dunia sebagai manusia dan Dia mati, tetapi kematian dikalahkan. Dia bangkit dan hidup kekal. Dan Dia berkata, barang siapa percaya kepada Dia akan memperoleh hidup kekal. Jadi kematian yang harusnya tidak bisa kita hindari, kematian yang tidak bisa dilawan oleh apapun juga, tetapi melalui Kristus, ya, kita memperoleh hidup kekal. Ya, kematian bisa kita lawan di dalam Dia. Kematian bisa kita kalahkan di dalam Dia. Melalui Dia kita memperoleh hidup kekal. Ini satu hal yang harus menjadi tujuan di dalam kita mengiring Kristus. Ini yang menjadi satu tujuan di mana setiap orang yang mati di dalam Kristus bukan mati kekal, tetapi memperoleh hidup kekal. Sehingga di dalam kita mengiring Kristus, kalau ini menjadi pola, menjadi tujuan kita, dan kita sudah percaya kita pasti memperoleh hidup kekal itu, tujuan dan pikiran kita mengiring Dia itu hanya bukan mencari berkat-berkatnya di dunia ini. Soal kita memperoleh berkat di dalam dunia ini, kita bekerja, itu satu keharusan di dalam buku moral kita, ya. Di dalam firman Tuhan pun diajarkan bahwa binatang yang tidak memiliki moral aja harus mengumpulkan makanan di waktu musim panen, sehingga paceklik dia tidak sampai kekurangan semut, ya, digambarkan seperti gitu. Apalagi manusia memiliki moral. Manusia memiliki moral harus belajar, harus bekerja dengan giat. Dan itu berlaku bagi semua manusia, ya. Dan bagi mereka yang giat belajar pasti pandai. Bagi mereka yang giat bekerja dengan sungguh-sungguh pasti tercapai tujuannya untuk memperoleh profit ataupun memperoleh keuntungan. Itu memang satu satu hal di mana Tuhan berikan bagi setiap orang. Dan tujuan kita datang kepada Kristus bukan hal yang demikian. Tapi tujuan kita datang kepada Kristus lebih daripada itu harusnya. Sehingga di dalam kehidupan kita yang masih menghadapi beban persoalan yang sangat berat karena dosa yang ada hadir dalam dunia ini, saat kita sadar, dikatakan bahwa kalau kita mengalami penderitaan yang bukan karena salah kita, dan kita kuat dan kita memiliki satu kemampuan untuk tahan di dalam penderitaan itu adalah kasih karunia, ya. Dan kita disuruh meneladani apa yang telah Kristus lakukan di dalam dunia ini. Kita tahu Yesus pun menghadapi pencobaan, ya, saat Dia datang di dunia. Dia ditawari harta benda, Dia ditawari oleh iblis segala sesuatu yang kemewahan yang ada dalam dunia ini. Dia tidak berbuat dosa, ya, dan Dia tolak itu semuanya. Karena tujuannya bukan hanya seperti itu Dia hadir dalam dunia ini. Demikian juga kalau kita untuk memperoleh harta benda dalam dunia ini dengan kita melakukan segala cara, bahkan melawan kebenaran firman Tuhan, ya, kita harus melawan. Itu sesuatu yang tidak berguna di dalam kehidupan ini. Dan itu yang membuat kita menderita di dalam kehidupan dunia ini. Itu harus kita sadari dengan benar. Sehingga saat kita mengiring Kristus tidak menjadi satu beban yang sangat berat di dalam kehidupan kita.
Kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada pada mulutnya. Tipu daya tidak ada pada mulutnya. Dia tidak mungkin sang Rasul Petrus ini teringat pada waktu dia melihat gurunya dihakimi oleh Sanhedrin. Dia ditanya oleh beberapa orang, apakah kamu muridnya Yesus? Dia ngomong, saya bukan. Apakah kamu mengikutnya? Dia bukan. Itu kan tipu daya. Ya, dia pada waktu menghadapi seperti itu karena untuk menyelamatkan dirinya, dia melakukan tipu daya. Dan dia teringat dan dia berkata, dia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada di dalam dirinya. Karena Yesus siap menghadapi segala penderitaan yang meskipun dosa tidak ada dalam dirinya, tapi dia mau menerima itu karena itu dia datang di dunia. Demikian juga kita. Jika kita dianiaya, jika kita difitnah, jika kita mengalami satu persoalan yang tidak enak di dalam kehidupan ini, kita harus sadar karena kita masih ada dalam dunia ini, yang kita harus jagai satu. Di dalam segala beban, di dalam segala penderitaan, jangan kita lakukan dosa. Ya, tipu daya tidak boleh ada dalam diri kita. Hal ini harus hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia tidak menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bidul-bidulnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini harus kita ingat, ya, sehingga kita mengiring Kristus itu benar-benar kita mengetahui maknanya dan tujuannya, supaya apa yang menjadi tulisan Rasul Petrus ini di dalam surat Petrus yang pertama di dalam pasal kedua ini benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita di dalam kehidupan ini kita tidak melakukan hal-hal yang dosa, tetapi kita menderita secara ekonomi mungkin, ya, karena kita begitu berat, kita sudah berusaha bekerja, tetapi kita ditipu orang, kita dibohongi orang, sehingga kita mengalami satu kerugian yang besar. Dan kita tidak usah kecewa, apalagi kita berpikir bagaimana kembali menipu dia. Tidak perlu seperti itu. Kalau itu memang terjadi dalam kehidupan kita, kalau bukan karena ketamakan kita, ya, biasanya itu bisa terjadi karena kita tamak sehingga kita bisa ditipu orang. Tetapi kita sudah hati-hati, itu tetap Tuhan izinkan terjadi. Ingat bahwa Kristus sudah menerima hal itu dalam hidupnya. Dia tidak pernah melakukan dosa satupun, tapi dia menerima, memikul dosa itu. Demikian juga kita. Ya, kita tidak lakukan hal itu, tetapi kalau kita menerima hal itu, jangan kita balas dengan tipu daya. Jangan kita lakukan satu hal di mana kita membalas seseorang itu dengan segala kekuatan kepintaran kita supaya orang itu menderita. Itu bukan hak kita, itu haknya Allah. Yang menjadi tujuan kita sekarang di dalam situasi yang demikian, dikatakan di ayat di atasnya, jika itu terjadi dan itu memang kehendak Allah, kita sikapi dalam hidup kita, tetap menjaga hidup kita supaya di dalam penderitaan kita tidak melakukan dosa. Hal ini penting sekali, ya. Dan saat kita mengembalakan di sebuah gereja, kita sudah melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Ya, mungkin gereja kita hanya sebatas beberapa orang, mungkin tidak banyak. Dan orang-orang yang di kanan kiri kita memfitnah kita apapun juga, kita tetap tenang. Kita tidak usah ikut-ikut, kita tidak usah melakukan hal-hal supaya kita dapat dipandang oleh orang. Tetapi yang terutama bagaimana di dalam gereja, di dalam persekutuan nantinya nama Tuhan dimuliakan. Itu yang terpenting. Dalam kehidupan ini harus kita menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan dalam satu pekerjaan, ya, seperti firman Tuhan yang baru kita dengar itu. Di mana
di dalam segala persoalan dan beban kita sadar kita masih ada dalam dunia yang kena kutuk dosa ini, ya. Kita pasti akan mengalami hal yang demikian dalam kehidupan ini. Tapi saat kita menghadapi beban penderitaan itu, kita harus sadar bahwa setiap beban persoalan sudah ditanggung di kayu salib. Sehingga kita ditanggung di kayu salib itu kita mengerti, kita melewati beban dan persoalan itu yang harus kita tanggung di dalam kehidupan kita ini. Ada satu pengharapan yang pasti, karena Kristus sudah mati bagi kita. Sehingga kalaupun kita mungkin di dalam dunia ini kita menderita dan kita mengalami satu kematian pun, ya, gak apa-apa, karena satu hal di mana kehidupan kekal sudah Tuhan janjikan. Tetapi kalau kita dalam kehidupan ini saat ini hidup kita bercukupan bahkan berkelimpahan, kita jagai juga hati kita supaya kita di dalam kehidupan ini tetap tidak melakukan hal-hal yang melawan dosa itu sendiri, melawan berjalan di dalam dosa itu sendiri. Tapi kita harus melawan kuasa-kuasa dosa supaya kita mengiringi Kristus tetap di dalam kuasanya, tetap di dalam hadiratnya, tetap di dalam kasihnya. Sehingga saya percaya melalui renungan firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, di dalam pikiran kita, kita taruh, kita tanam, kita mengiring Kristus, kita percaya kepada Kristus. Bukan berarti segala sesuatunya menjadi beres, segala sesuatunya menjadi apa yang menjadi keinginan-keinginan yang tubuh ini inginkan, ya. Tetapi kita mengiring Kristus, kita percaya kepada Kristus, ada satu kepastian janji kekal. Di dalam dunia ini, saat kita masih ada dalam dunia ini, penderitaan, beban, segala apapun juga, seperti Rasul Paulus berkata, semua orang merindukan. Dan Rasul Paulus pun berkata, aku secara tubuh, aku ingin meninggalkan kemah, itu tubuhnya ini, supaya aku bisa menerima kesempurnaan di dalam Dia. Tetapi kalaupun itu belum terjadi, aku masih tetap di dalam dunia ini, aku masih tetap ingin memuliakan Dia. Ini harus hadir dalam pikiran kita. Kesempatan Tuhan berikan di dalam dunia ini untuk menjadi terang, dan ini terus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan ini, beban, persoalan, masalah, kita mengiring Kristus, tidak pernah Tuhan Yesus menjanjikan bahwa itu akan hilang. Tidak ada penderitaan di dalam dunia ini, ya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan. Itu kalau Tuhan izinkan mungkin bisa terjadi. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita untuk memperoleh kehidupan sehat, keluarga yang bahagia, ya, harta benda dicukupkan, bagaimana kita memuliakan Dia? Ini hendaknya menjadi renungan kita, ya, sehingga makna ibadah itu tidak melenceng jauh. Tujuan kita mengiring Kristus tidak melenceng jauh, hanya untuk mencari kesenangan di dalam dunia ini yang berupa materi atau apapun juga. Tetapi kita mengiring Kristus, mengasihi Dia karena Dia telah memberikan hidupnya untuk kita, ya. Dan janjinya bukan supaya saat kita mengiring Dia, kita dibebaskan dari penderitaan kehidupan dalam dunia ini, dalam arti kita akan kaya raya, kita tidak pernah sakit. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal yang demikian. Tetapi kita diberi satu kemampuan, diberi satu kekuatan untuk menghadapi segala beban penderitaan yang harus kita tanggung dalam dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu Dia berdoa kepada Bapa, Dia berkata apa? Sekiranya mereka percaya, jangan kau ambil langsung mereka. Kalau diambil kita mati. Tetapi berikanlah mereka kekuatan, ya, berikanlah mereka satu kemampuan saat mereka masih ada di dalam dunia ini. Itu satu hal di mana makna daripada kasih Allah yang selalu dihadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita masih ada dalam dunia ini, yang masih mengalami satu beban penderitaan, tetapi saat kita sudah bersama Dia, Dia berkata, beban yang ada padamu enak dan ringan rasanya, karena telah dipikul oleh Dia. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memikul setiap bebanku, karena beban sesungguhnya yang terbesar yang tidak mampu kami lawan dengan apapun juga, yaitu kehidupan kekal telah Kau berikan padaku. Saat aku masih ada dalam dunia ini, hendaknya Kau ubah pikiran setiap kami, supaya kami mengiring Engkau
bukan hanya janji-janji di mana kami sering dengar di dalam kehidupan ini, bahwa kalau kita setia kepada Allah, baru Allah menjadi setia pada kami. Engkau bukan Allah yang seperti itu, tapi Engkau adalah Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengiring Engkau, kami setia kepada Engkau, karena Engkau telah memberikan hidup bagi kami. Bukan hanya mencari kesukaan-kesukaan di dalam dunia ini, tetapi tapi kami percaya Engkau mengetahui setiap kelemahan kami. Engkau mengetahui setiap kekuatan kami sesuai dengan janji-Mu. Engkau tidak akan memberikan setiap pencobaan melebihi kekuatan kami. Kami percayakan hal itu Tuhan. Itu yang membuat kami bersuka cita. Itu yang membuat kami selalu berharap kepada Engkau. Selalu ingin berdekatan dengan Engkau. Karena kami percaya kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.